Miliki rencana hidup. Pernahkah Anda pergi berbelanja ke toko dan saat di sana, Anda lupa barang apa saja yang seharusnya Anda beli? Ini fenomena yang umum dan dapat dipastikan bahwa saat itu, Anda tidak membawa daftar belanjaan. Peristiwa ini bisa terjadi saat Anda masih muda. Bagaimana jadinya jika Anda sudah tua? Jelas akan sering lupa, sebab seiring bertambahnya usia, makin berat kinerja otak. Oleh karena itu, kalau ada orang tua yang kerap lupa, itu dapat dimaklumi. Terkait hal ini, yang terbaik adalah mengembangkan kebiasaan merencanakan sesuatu dengan mencatatkannya pada secari kertas. Ini penting, sebab akan meningkatkan motivasi melakukan sesuatu dengan tepat. Tidak hanya soal belanja, tetapi juga soal hidup yang lebih luas. Tulisan tentang rencana hidup punya kekuatan sendiri untuk mengarahkan kita mencapai tujuan hidup. Bencana yang tertulis akan lebih mudah menjadi kenyataan. Lintasan hidup yang akan kita tempuh itu sangat jauh. Jika hanya mengandalkan ingatan, akan menjadi kabur dan tidak jelas. Sekali lagi, rencanakan hidup dengan menuliskannya. Dengan menuliskannya, itu sudah cukup memberi bukti bahwa kita adalah pribadi yang visioner, serius, dan tidak main-main dengan hidup kita. Rencana hidup tidak harus ditulis detail harian, bisa dituliskan gambaran besarnya. Berikut sejumlah alasan mengapa kita perlu menuliskan rencana hidup kita. Pertama, memaksimalkan fokus. Dalam kasus berbelanja di toko tanpa daftar belanjaan, Anda lupa apa yang harus dibeli. Anda mengingat-ingatnya sambil berjalan menyusuri lorong-lorong dan berharap dapat ingat barang apa yang harus dibeli saat melihat barang tersebut di rak toko. Ini hanya akan membuat Anda tidak fokus, membuang-buang waktu dan energi Anda. Jika Anda membawa daftar belanjaan, Anda akan cepat menuju rak barang sebagaimana yang tertulis di daftar belanjaan. Anda akan langsung fokus ke sana. Langkah kaki terarahkan. Fokus membuat Anda track, meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan membuat Anda mencapai tujuan dengan lebih cepat. Nah, inilah mengapa perencanaan itu penting dalam hidup. Mengetahui apa yang ingin dilakukan, kapan, dan di mana adalah hal sangat penting yang memandu kita menuju kesuksesan. Jika hidup tanpa rencana, tak punya arah pasti untuk dituju, maka kita seperti pengembara yang tidak jelas nasibnya. Tidak akan tercapai tujuan tanpa ada fokus. Rencana yang tertulis akan memaksimalkan diri. 2. Meminimalisasi pengalihan. Memiliki rencana hidup yang jelas adalah cara cerdas untuk memetakan jalur perjalanan hidup dalam mencapai tujuan. Rencana hidup akan membuat diri tetap berada di jalur yang benar, tidak tergoda, dan tidak teralihkan untuk mencoba melewati jalur baru yang sepertinya lebih menarik. Selayaknya kita berada di sana, sebab yang baik itu bukan jalur yang menarik, melainkan yang memandu kita mencapai tujuan. Hal-hal menarik di awal perjalanan itulah yang berpotensi mengalihkan kita. Kita mungkin berdecak kagum mendapati sesuatu yang indah dan luar biasa di tengah jalan. Namun, sekali tertarik dan mencoba mendekatinya, kita mungkin akan terlena dan lupa dengan jalur yang seharusnya kita lalui. Rencana hidup ibarat kompas, yang jika kita sedikit keluar jalur, kita tahu dan ingat jalur mana yang kita harus kembali dan lalui. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika pergi berlibur, apa yang Anda lakukan? Pasti membuat segala persiapan dengan baik, bukan? Persiapan itu memberi Anda kepercayaan diri. Anda pun merasa lebih tenang dan santai, karena telah mempersiapkan segala kebutuhan selama liburan itu. Sebaliknya, tanpa rencana dan persiapan yang matang, saat tiba di lokasi, Anda bingung, ragu, dan khawatir. Anda berpikir, jangan-jangan ada yang tertinggal di rumah. Itu baru acara liburan. Bagaimana dengan hidup yang lebih luas ini? Bagaimana dapat menjalaninya tanpa perencanaan dan persiapan yang matang? Tidak ada kata lain kecuali harus merencanakan dan mempersiapkan segalanya dengan sungguh-sungguh. Percayalah, dengan perencanaan dan persiapan yang matang, Anda akan lebih percaya diri menjalani hidup. Mengapa? Sebab Anda tahu apa yang harus Anda lakukan jika terjadi hal-hal di luar rencana. Semua itu sudah Anda rencanakan, pertimbangkan, dan persiapkan matang-matang. Sekali Anda menuliskan langkah-langkah yang perlu Anda ambil, pola pikir Anda akan lebih positif dalam menggapai tujuan besar Anda. 4. Meningkatkan manajemen waktu. Perencanaan hidup yang jelas dan baik akan membuat waktu lebih berkualitas. Dikatakan lebih berkualitas, sebab tidak ada waktu yang terbuang percuma. Perencanaan yang baik telah meningkatkan manajemen waktu. Setiap menit terpakai dengan benar dan bermanfaat.
Banyak orang tidak dapat menghargai waktu mereka. Kenyataan ini bukanlah sesuatu yang sengaja mereka inginkan. Jika ditanyakan kepada mereka, apakah Anda tahu waktu itu berharga? Mereka akan menjawab, ya, sangat berharga. Namun, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Salah satunya karena mereka tidak punya rencana hidup yang baik. Waktu mereka yang terbuang percuma itulah imbasnya. Terkait perencanaan, kita boleh menjadikannya lebih spesifik sehingga kita lebih mudah memahami dan menjalankannya. Kita yang membuat rencana hidup kita sendiri, kitalah yang mesti menerjemahkan dalam tindakan nyata. 5. Melibatkan alam bawah sadar. Apakah Anda tahu alam bawah sadar kita memiliki kekuatan dahsyat? Alam bawah sadar menjadi pengarah yang baik bagi kita setelah menyerap informasi tentang kebiasaan dan perilaku kita. Tentunya kebiasaan dan perilaku yang baik. Jika kita terbiasa jujur karena kita memang membangun pribadi yang jujur, maka bila suatu saat kita berperilaku tidak jujur, alam bawah sadar akan mengingatkan kita, "Hei, itu tidak baik. Hei, itu bukan diri Anda yang saya kenal selama ini." Bila kita telah merencanakan hidup yang tercermin dalam perilaku dan kebiasaan, alam bawah sadar akan mencatatnya. Makin sering mengulangi kebiasaan dan perilaku itu, makin aktif alam bawah sadar bekerja sama dengan kita dalam mencapai tujuan kita. Sayangnya, sebagian besar kita lebih suka membiarkan potensi besar alam bawah sadar kita begitu saja. Ya, kita menjalani hidup suka-suka tanpa perencanaan dan perjuangan. Alam bawah sadar kita pun bisa dikatakan mati suri, tidak memberikan kontribusi sebab kita sendiri abai dan tak acuh dengan hidup kita sendiri. 6. Menghidupkan motivasi. Sebagaimana yang disebutkan di atas, menuliskan rencana dapat membantu dan meningkatkan kepercayaan diri. Membaca rencana yang tertulis itu setiap hari, tak diragukan lagi akan meningkatkan semangat dan motivasi mencapai tujuan besar. Jadi sebenarnya, setelah menuliskannya, kita tidak boleh berhenti di sana. Kita harus selalu melihat dan membaca rencana-rencana itu. Kita perlu mengeceknya setiap saat. Kita dapat membacanya dengan penuh penghayatan agar memperoleh perasaan dan energi yang ada di sana. Katakanlah, dalam rencana setahun ke depan, Anda sudah harus mandiri dan memiliki bidang usaha sendiri. Anda pun membandingkannya dengan keadaan Anda kini. Nah, Anda bisa menilai sejauh mana perkembangan diri, sedekat apa dengan tujuan. Jika masih cukup jauh, Anda akan termotivasi untuk melakukan percepatan. 7. Mengidentifikasi hal spesifik. Dengan menuliskan rencana hidup, kita akan lebih mengetahui hal-hal spesifik yang kita butuhkan untuk mendukung tujuan besar kita. Percayalah, jika kita tidak pernah menuliskan rencana hidup, kita tidak akan tahu bahwa ada hal-hal kecil, sesuatu yang lebih spesifik yang ternyata itu tidak boleh kita abaikan. Ingatlah, tidak ada segala sesuatu yang berdiri sendiri. Mereka satu keterkaitan dengan yang lain. Misalnya, Anda ingin mendirikan sebuah restoran. Anda tidak bisa hanya berhenti di sana. Ada banyak hal lebih spesifik yang harus Anda ketahui. Anda harus memikirkan sumber daya yang dapat Anda temukan. Dari mana Anda akan memperoleh pasokan ikan, daging, dan lainnya dengan harga bersaing. Bagaimana Anda akan menampilkan citra restoran di mata calon pelanggan Anda. Hal-hal yang lebih spesifik seringkali menjadi tantangan yang perlu ditaklukkan. Namun, tak usah khawatir, sebab dengan rencana tertulis yang matang dan jelas, kita akan mampu mengatasinya. Biasakan mencatat hal-hal spesifik itu, karena dengan mencatatnya, kita akan memiliki naluri yang tajam dalam menemukan solusi yang cepat. 8. Menangkap peluang. Seiring kemajuan hidup, makin dekat diri pada tujuan besar, kita pun makin banyak mendapat pengalaman yang bernilai, merasakan kesuksesan yang makin meningkat dari hari ke hari. Ini hal yang lumrah sebagai hasil dari kesungguhan kita untuk tetap fokus menggapai tujuan besar itu. Percayalah, makin sukses karier dan kehidupan, makin banyak kesempatan atau peluang yang terbuka. Saldo di rekening bank makin bertambah, makin banyak datang penawaran bisnis yang menjanjikan, makin banyak pula pintu yang terbuka. Jika kita tidak punya rencana yang jelas, maka peluang dan kesempatan itu akan sia-sia. Keseriusan kita dalam merancang hidup dan masa depan secara tidak langsung menempatkan kita pada situasi yang akan selalu menguntungkan kita. Oleh karena itu, mulai sekarang, segera tulis rencana Anda ke depan. Kita yang membuat rencana hidup kita sendiri, kitalah yang mesti menerjemahkan dalam tindakan nyata. 9. Mencegah penundaan. Suka menunda-nunda melakukan sesuatu itu sangat berbahaya dan tidak mendukung kehidupan yang baik. Bisa dibilang, perilaku atau kebiasaan semacam itu buruk.
Kita harus segera meninggalkan kebiasaan negatif tersebut. Suka menunda-nunda dan abai akan menempatkan diri pada situasi cenderung lari dari kenyataan. Kita tidak bisa menjalani hidup secara aktual dan realistis, tidak dapat mengenali dan menangani masalah dengan benar, sebab diri dan jiwa tidak pernah berada di sana sepenuhnya. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang mendapati dirinya selalu dalam kesulitan, terutama kesulitan finansial. Mereka bukan sosok yang visioner untuk hidup mereka sendiri. Alhasil, mereka selalu tertinggal dari orang lain dalam hal apapun. Cara mengatasinya adalah dengan membuat perencanaan hidup yang jelas, sehingga bersedia berhadapan dengan segala kemungkinan hidup. Ia pun dapat mengambil hal-hal positif pada setiap peristiwa. Ingatlah, masa depan yang cerah itu membutuhkan tindakan nyata, bukan penundaan dan kebiasaan bermalas-malasan. 10. Melacak kemajuan. Sebagian besar orang lebih suka mengingat peristiwa dan pengalaman buruk yang mereka alami daripada mengingat hal-hal positif dan menyenangkan. Anda mungkin akan lebih mengingat saat-saat Anda dikerjai oleh kawan Anda daripada saat kawan Anda tersebut berbuat baik kepada Anda, seperti memberi Anda hadiah atau oleh-oleh setelah dia pulang dari piknik, dan sebagainya. Hal seperti ini tidak baik. Anda mesti hidup dengan nilai-nilai yang positif. Anda harus berimbang dalam merespons setiap peristiwa. Mengapa yang Anda ingat hanya yang buruk? Mulailah menuliskan hal-hal baik, terutama mimpi dan rencana hidup. Dengan begini, Anda akan lebih fokus pada tercapainya tujuan daripada mengingat pengalaman buruk. Dengan memiliki rencana hidup juga, Anda dapat melacak sejauh mana perkembangan dan kemajuan yang Anda raih. Selanjutnya, Anda bisa menuliskan capaian kesuksesan Anda itu untuk lebih memberikan semangat dan motivasi kepada diri Anda sendiri untuk berbuat lebih maksimal dalam hidup Anda serta lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Membuat rencana hidup dalam 5 langkah. Sekarang setelah tahu mengapa memiliki rencana hidup tertulis sangat penting, mari masuk ke cara menulis rencana hidup. Kita dapat melakukannya dengan pena dan kertas atau di komputer. Yang penting, menuliskannya dalam beberapa bentuk. Secara pribadi, saya suka menulis rencana hidup saya di laptop. Jauh lebih mudah untuk menyunting. Jangan terlalu memikirkan proses ini. Terkadang, otak kita bisa menipu kita bahwa ada sesuatu yang terlalu rumit untuk dipikirkan. Ini bukan ilmu roket dan tidak perlu sempurna. Dorong diri melewati hambatan apapun dan mulailah menulis. Mulailah dengan mengetahui akan ada perubahan di sepanjang jalan, sehingga diri tidak jatuh ke dalam kecenderungan perfeksionis. Ciptakan visi untuk masa depan. Langkah pertama ini membutuhkan refleksi yang disengaja. Untuk membayangkan kehidupan masa depan yang diinginkan, kita harus mengatasi keadaan saat ini yang tidak diinginkan. Tanyakan kepada diri beberapa hal, seperti apa yang berhasil dalam hidup saya sekarang dan apa yang tidak berhasil. Apa yang saya sukai dari hidup saya sekarang dan apa yang saya inginkan untuk menjadi berbeda. Bidang apa dalam hidup saya yang ingin saya tingkatkan. Hubungan apa yang ingin saya pertahankan dan hubungan mana yang harus saya lepaskan? Peran apa dalam hidup saya yang penting bagi saya? Dan peran mana yang harus saya hilangkan? Apa kualitas diri saya yang ingin saya perkuat dan apa yang ingin saya ubah? Identifikasi prioritas dan nilai. Langkah kedua adalah menilai bagaimana hidup kita mencerminkan nilai-nilai ini hari ini. Pertimbangkan pertanyaan berikut. Apakah keputusan saya dipengaruhi oleh nilai-nilai saya? Apakah tindakan dan perilaku saya mencerminkan apa yang penting bagi saya? Bagaimana saya bisa menyelaraskan nilai-nilai saya dengan tujuan saya di masa depan? Keputusan apa yang dapat saya buat yang akan mendukung nilai-nilai yang telah saya identifikasi dengan lebih baik? Penilaian ini akan membantu kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan agar hidup lebih selaras dengan prioritas, di mana kita perlu menghabiskan waktu, dan tindakan apa yang akan membawa hasil yang paling berarti. Selanjutnya, kita akan siap untuk menetapkan beberapa tujuan. Terkadang, otak kita bisa menipu kita untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang terlalu rumit. Tetapkan tujuan tingkat tinggi. Untuk area dan peran yang menjadi prioritas utama, identifikasi tujuan besar yang perlu dicapai untuk menciptakan kehidupan yang diinginkan. Mungkin Anda perlu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, pensiun pada tanggal tertentu, perlu kembali ke sekolah, atau mempelajari keterampilan baru. Nilai-nilai kita dapat memandu kita untuk merencanakan langkah besar, seperti memulai bisnis. Tujuannya adalah untuk memperjelas tujuan tingkat tinggi yang akan membawa kita ke tempat yang kita inginkan 5, 10, atau 15 tahun dari sekarang. Pastikan tujuan itu realistis.
Ini bukan hanya langkah praktis untuk hasil yang nyata. Nilai-nilai kita dan bagaimana kita ingin hidup mencerminkannya juga termasuk orang seperti apa yang kita inginkan dan lakukan untuk mencapainya. Ini bisa termasuk menantang keyakinan yang membatasi, menumbuhkan lebih banyak kasih sayang, memperdalam iman spiritual, atau menghentikan kebiasaan yang tidak sehat. Mendekati rencana hidup dari sudut pandang holistik akan memastikan transformasi pribadi memengaruhi setiap bagian diri. Setelah tahu apa yang perlu terjadi untuk mencapai tujuan besar, kita dapat mulai menguraikan rencana tindakan kita. Rencanakan langkah-langkah. Usai memiliki gambaran besar tentang tujuan hidup yang selaras dengan nilai tertinggi, saatnya menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah. Perlu mengidentifikasi tindakan yang akan menggerakkan kita menuju tujuan. Lakukan ini dengan memecah tujuan tingkat tinggi menjadi langkah-langkah tahunan, bulanan, triwulanan, mingguan, dan harian. Memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola akan membuat gambaran besar tampak lebih dapat dicapai. Saat berhasil mencapai tujuan jangka pendek, kita akan membangun motivasi dan ketekunan untuk terus bergerak maju. Menciptakan sistem yang bekerja untuk kita juga penting untuk kesuksesan, sesuatu yang mudah diikuti, diperbarui, dan diakses. Bisa berupa sesuatu yang sederhana seperti kalender. Untuk agenda harian atau serumit spreadsheet multi-halaman, kita bisa menjadi kreatif atau kutu buku seperti yang kita inginkan. Pastikan itu tidak rumit atau membosankan bagi Anda. Poin terakhir yang ingin saya sebutkan adalah hal yang sering diabaikan paling mungkin menghasilkan tujuan yang ditinggalkan. Jika tidak pernah mengharapkan kesalahan, hambatan, kegagalan, dan jalan memutar di sepanjang jalan, maka saat benar-benar bertemu, kita mungkin akan berkecil hati untuk bergerak maju. Jadi, penting sekali memasukkan rencana untuk menangani peristiwa ini. Ketahui apa yang akan dilakukan jika terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak terencana, bagaimana akan menanggapi kesalahan dan kegagalan, serta kemana akan berbelok jika ada penghalang di jalan. Percayalah, hal-hal ini akan terjadi. Namun, tidak apa-apa. Anda hanya perlu mengharapkan mereka dan siap menghadapi kesulitan. Anda akan kagum betapa banyak yang dapat Anda atasi ketika Anda dipimpin oleh nilai-nilai Anda. Memiliki akuntabilitas. Ada yang mengatakan bahwa akuntabilitas diri adalah satu-satunya akuntabilitas yang benar-benar berhasil. Itu mungkin benar untuk beberapa orang, tetapi banyak orang terkadang membutuhkan sedikit dorongan. Jika Anda memiliki pasangan, saya yakin dia adalah bagian besar dari rencana hidup Anda. Jadi, pastikan Anda berdua berada di sisi yang sama. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengadakan obrolan mingguan atau bulanan untuk membahas kemajuan diri dan mendiskusikan langkah tindakan yang akan datang, saling bertanggung jawab saat motivasi diri memudar dan visi mulai kabur. Ingatkan satu sama lain tentang alasan keputusan yang dibuat. Cara lain untuk mendorong akuntabilitas adalah dengan membuat pelacak kemajuan yang disimpan di ruang bersama, seperti dapur atau ruang TV. Anda bisa berkreasi dengan papan poster atau hanya mencetak sesuatu. Biarkan anak-anak Anda, keluarga besar, dan teman-teman Anda melihat seberapa banyak yang telah Anda capai dan seberapa jauh Anda harus melangkah. Ini cara yang bagus untuk menginspirasi pertanyaan dan percakapan tentang mengejar rencana dan tujuan hidup. Terakhir, mintalah orang yang Anda hormati untuk sesekali menghubungi Anda. Mereka dapat menanyakan langkah apa yang sedang Anda kerjakan, merayakan kesuksesan Anda bersama Anda, dan beberapa bahkan mungkin menawarkan untuk berdoa bagi Anda. Ketika orang lain menaruh minat yang tulus dalam perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih baik, akan lebih mudah bagi Anda untuk tetap di jalur dan terus bergerak maju. Dorong diri melewati hambatan apapun dan mulailah menulis. Mulailah dengan mengetahui akan ada perubahan di sepanjang jalan, sehingga diri tidak jatuh ke dalam kecenderungan perfeksionis.